Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Ada yang galau? Oh, tidak ada. Waras semuanya ya? Oke, waras. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Oke, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Nanti ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelum materi kita akan mulai, marilah kita buka kelas kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga kelas kita nanti ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan dengan membaca sholawat Fatih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin Fatihil lima wal khatimi lima sabaq naswiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen dahulu ya. Yang hari ini masuk dan izin. Muhammad Rajif. Oke. Munaya. Ahmad Miftahul Ulum. Siti Zahra. Izin ya? Izin, oke. Oke, terima kasih semuanya. Pada pertemuan keempat kemarin, pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep, prinsip-prinsip, serta jenis-jenis dari model dan strategi pembelajaran PAI. Nah, hari ini pada pertemuan yang kelima, kita akan mempelajari model pembelajaran PAI Cooperative Learning. Untuk mengecek semangat teman-teman semuanya, Ibu ingin tahulah semangat teman-teman semuanya. Bisa berdiri semuanya? Kita ice breaking dulu ya, sebentar ya. Oke, semangat semuanya? Semangat. Oke, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini ya teman-teman, mata kuliah kita adalah mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI. Untuk materinya kita akan mempelajari tentang model pembelajaran PAI Cooperative Learning. Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Oke, hari ini kita akan pelajari ya, biar kita semuanya pernah dengar dan kita paham semuanya ya. Untuk sub CPMK-nya kita akan mampu menganalisis model kooperatif atau cooperative learning dalam pembelajaran PAI. Tabel of content-nya adalah nanti kita akan belajar tentang pendahuluan, kemudian model pembelajaran kooperatif, tujuan cooperative learning, karakteristik kooperatif, kemudian langkah-langkah dan juga kelebihan dan kekurangan dari model cooperative learning. Nah, dalam pendidikan agama Islam, pada era abad ke-21 ini menuntut para peserta didik ini tidak hanya menguasai aspek kognitif saja, tetapi juga harus mampu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, serta penguatan karakter dan moderasi beragama. Oleh karena itu, guru PAI ini perlu untuk menerapkan yang namanya model pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan juga berpusat kepada para peserta didik. Nah, salah satu model itu adalah model cooperative learning. Itu ya. Nah, apa itu model cooperative learning? Cooperative learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok.
secara berkelompoknya ini nanti terdiri dari heterogen, kelompok heterogen. Nah, saya ulangi ya, pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan secara berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. Nanti kita akan praktek salah satu model dari cooperative learning ini. Tujuan cooperative learning ini adalah pembelajaran cooperative learning ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial, menghubungkan sikap saling menghargai, melatih kerjasama antar kelompok, menumbuhkan tanggung jawab individu dan kelompok, serta mengembangkan sikap toleransi dan moderasi beragama. Nah, teman-teman semuanya, dalam satu kelas itu pastinya mempunyai sifat dan sikap yang berbeda-beda, ya. Ada anak yang cenderung aktif dan vokal, ada anak yang cenderung pasif atau pendiam. Kalau istilahnya sekarang apa? Yang anak pendiam itu? Introvert. Oke, anak-anak introvert gitu ya. Nah, bagi anak-anak introvert ini, ketika ada seorang guru ketika menanyakan, memberikan tugas, memberikan materi dan lain sebagainya, dia cenderung apa? Diam, ya kan? Cenderung diam, kurang aktif. Nah, adanya model pembelajaran cooperative learning ini nanti kan dibagi kelompok nih. Setiap kelompok ini nggak ada istilahnya gandol gitu, nggak ada. Jadi nanti semuanya akan punya tugas masing-masing, diberi tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nanti saya akan contohkan. Selanjutnya adalah karakteristik dari cooperative learning ini. Yang pertama adalah ketergantungan positif. Artinya dalam satu kelompok nanti saling ketergantungan, tapi tidak gandul terus pasrah sama temannya, enggak. Tapi lebih kepada ketergantungan positif yang mana keberhasilan dan kesuksesan kelompok ini juga akan sukses bersama-sama gitu. Dan yang kedua adalah tanggung jawab individual. Setiap individu mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Kemudian ada keterampilan sosial dan juga evaluasi kelompok. Nih, ini adalah karakteristik dari pembelajaran cooperative learning. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran cooperative learning ini bagaimana? Kelebihannya bisa menumbuhkan kerjasama antar tim. Jadi dalam satu kelompok itu pasti harus ada yang namanya komunikasi, interaksi, kemudian kerjasama, meningkatkan keaktifan belajar, melatih komunikasi, mengembangkan sikap toleransi, kemudian mengurangi sikap individualisme, jadi biar tidak ada ego. Di antara teman-teman yang lainnya biar tidak ada ego, ya. Dan juga membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, kekurangannya apa? Dalam model ini adalah membutuhkan waktu lebih lama. Guru harus mampu mengelola kelompok. Ada kemungkinan peserta didik tertentu ini mendominasi. Nah, kadang tuh ada kan ya ciri-ciri anak yang dia bisa dan ingin menguasai semuanya. Halah ini gampang, wes saya saja yang presentasi, yang ini materi. Nah, ini adalah biasanya seperti itu, ingin mendominasi. Yang keempat, membutuhkan persiapan yang matang. Namun, kekurangan ini nanti bisa di-handle bersama-sama. Nah, beberapa jenis-jenis cooperative learning ini ya, teman-teman, ada STAD atau Student Team Achievement Division. Kemudian ada Jigsaw, ada Think Pair Share atau TPS, ada Make a Match, dan juga Numbered Head Together. Nah, ini jenis-jenis cooperative learning yang nantinya bisa teman-teman ini nanti praktekkan. Oke, baik. Dari jenis-jenis ini, Ibu ingin mempraktekkan salah satu tipe. Nah, nanti ini Ibu akan membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari berbagai macam ya, dari teman-teman, baik secara gendernya, baik secara kognitifnya, nanti Ibu akan bagi. Nah, sekarang Ibu akan sesuaikan absensinya, nanti dibagi satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok ya teman-teman. Kelompok pertama Ahmad Rajif, kemudian Nailal Hana, Novita Rizky, Kamila, dan satunya
Vika Nur Alfiana, silakan ngumpul di kelompok sini. Kemudian ada Arini, Bugiatul Murtasyidah, Cita Kurnia, Didi Kurniawan, dan juga Dina di kelompok sini. Selanjutnya Muhammad Zulfi Mubarak, Iqbal Lidinila, Milhatus Sania, Novera Winda, dan Rizka di kelompok sini. Oke, silakan untuk dibagi kelompoknya, disesuaikan dengan kelompok yang Ibu sebutkan tadi. Oke, baik teman-teman, Ibu akan mengarahkan instruksinya. Kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Tugasnya adalah, ini namanya kalian adalah kelompok asal, ya. Nanti setiap kelompok ini akan kalian bagi, kita materinya contohnya adalah materi tentang puasa, tentang pengertian, nanti hal-hal yang membatalkan puasa, rukun-rukun puasa, kemudian ada hikmah puasa, dan lain sebagainya. Nanti silakan dibagi tiap individu yang mana antara kelompok A, B, dan C yang dapat tema sama nanti silakan ngumpul di sebelah sini untuk diskusi. Namanya adalah diskusi kelompok ahli. Nah, nanti dari kelompok-kelompok tadi, jadi ada kelompok kecil-kecil, kelompok ahli ini ya, sesuai dengan temanya masing-masing. Nanti kalau sudah diskusinya kurang lebih nanti 10 menit, hasilnya kembali kepada ke kelompok asal untuk yang bersangkutan mempresentasikan di kelompok asalnya masing-masing. Bisa dipaham ya? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Baik teman-teman semuanya, apakah sudah selesai mengerjakannya? Oke, sudah selesai. Nanti ini akan ada teman kalian yang presentasi ya, mempresentasikan hasil dari diskusinya kalian. Nah, silakan kelompok A untuk mendiskusikan hasil diskusinya, untuk mempresentasikan. Silakan untuk maju ke depan. Jadi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok A akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama ini ada makan, kemudian minum, ada mual, ada merokok, sikat gigi, dan yang terakhir ada disuntik. Sudah. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman kita. Oke teman-teman, itu adalah hasil dari diskusi teman-teman semuanya. Nantinya hasil dari diskusinya, proyeknya silakan untuk dikumpulkan kepada Ibu ya di meja sini. Nah, di sini oke, baik teman-teman semuanya, pertemuan kelima kita sudah selesai dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi semuanya. Tugas untuk minggu depan Ibu akan berikan tugas, yakni tugasnya adalah meresum salah satu jurnal ilmiah, nanti dicari dari tahun 2000 ya, minimal tahun 2020 sampai sekarang 2026. Nantinya judulnya adalah tentang cooperative learning. Nanti silakan cari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Hasilnya nanti silakan dikirim lewat email saja, dikumpulkan di pada Kosma, kemudian dikirim kepada emailnya Ibu. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.